Ya memang bahasa dogma ini kelihatannya sudah mulai tergeser, Pak. Gitu loh. Jadi dengan sendirinya manusia itu bangsa itu diajari nggak diajari sudah mulai berpikir, Pak. Jadi mungkin ya, ini berkemungkinan menurut ya apa yang saya teliti dari pikiran saya. Memang ini peran dari cerita ini sebetulnya luar biasa sekali. Iya, Pak. Dan semestinya ya sudah waktunya pun kita sebagai bangsa sendiri di sini ya bercerita tentang bangsa kita sendiri. Ya mestinya begitu. Nggak perlu kita tuh menceritakan bangsa lain. Nah, gitu. Apalagi dengan bermacam suku bangsa dan bahasa dan aksaranya. Tentu ada juga kebudayaannya kan beraneka ragam. Ya beraneka ragam. Ya, untuk ya tujuannya keutuhan bangsa itu sendiri. Bangsa itu sendiri. Karena mereka saling melengkapi. Iya. Luar biasa. Lah makanya. Coba tuh, kalau kita itu membicarakan tentang orang luar, mungkin yang dibicarakan tentang perjalanan dan kekuatannya. Kekuatan pun itu kekuatan perang, Pak. Iya. Lah kalau di sini, yang namanya Patih Gajah Mada. Nusantara yang beratus-ratus pulau, beribu-ribu budaya, beribu-ribu tradisi, bisa disatukan menjadi satu dengan Sumpah Palapanya. Tapi orang-orang yang sudah di dalamnya Sumpah Palapa itu dan sudah di dalamnya persatuan dan kesatuan itu, pernahkah mengenang jasa Patih Gajah Mada? Dengan berdirinya Kerajaan Kediri, Prabu Sriwijaya, Prabu Jayabaya. Ada berapa sumbangsih dari Prabu Jayabaya sehingga berdirinya Nusantara dan aturan-aturan di Nusantara. Yang sampai saat sekarang, sampai saat ini kita masih menikmati jasa-jasa beliau. Hanya berapa orang yang mengenang itu? Apalagi orang-orang yang lagi umat itu, sedikit pun nggak pernah diajari dan untuk mengenang jasa-jasa Prabu Jayabaya, Prabu Sriwijaya, yang dia menjadi cikal bakal berdirinya Nusantara, melahirkan beberapa kerajaan-kerajaan yang besar di Nusantara. Apa kira-kira ada pelajaran tentang Prabu Sriwijaya? Hanya sedikit, ya termasuk kita, jenengan ini, cumaan. Nah kebetulan kita dan jenengan tuh nggak mempunyai kekuasaan apa-apa, Pak. Maka kalau melihat channel seperti ini, dianggaplah kita itu orang gila. Padahal kita sekuat tenaga loh untuk mengeleluri atau melestarikan budaya itu. Ada pernah saya suatu sekali itu terlintas di pikiran saya agak sedikit geli saya. Ya, gelinya begini ya. Ada satu yang unggah-ungguh yang luar biasa dari bangsa kita. Di bawah tahun 2000. Ketika kita naik angkot, sudah bayar, tapi yang punya penumpang. Ya makanya. Lah itulah. Itu kan. Lah kata saya sepertinya bangsa lain ini nggak ada yang seperti kita ini. Lah apakah itu bukan bahasa dogma, Pak? Memang kita diajari kalau naik ke situ walaupun bayar kan numpang. Nah kan itu. Maka sampai kita pun di negara kita sendiri kita itu menjadi penumpang, Pak. Oh begitu. Sudah jelas toh? Oh iya. Nah itu adalah dogma, Pak itu. Jadi saya pernah lihat di suatu tonton itu kan ya ternyata ada bangsa luar itu bertanya gitu. Bagaimana kok bisa udah bayar kok bilang numpang kan nih? Oh ini kan nggak tahu. Inilah unggah-ungguh Nusantara. Kan gitu, Pak. Bukan unggah-ungguh, Pak, sebenarnya. Ya kita sudah diajari seperti itu. Gitu. Jadi sudah diajari bahwa kita itu kayaknya di negara kita sendiri itu jadilah tamu. Gitu loh. Tapi ada ini juga, Pak, ada yang saya perhatikan setelah itu. Setelah tahun 2000, penyebutan penumpang itu diganti dengan sewa, Pak. Sewa, ya. Tapi ketika sudah disebut sewa, perasaan saya lihat banyak sepi juga. Itu padahal hal yang kecil, Pak ya. Belum lagi hal yang besar. Seperti itulah. Kenapa berubah bentuk bahasa ini kok jadi begini? Oh kalau dulu Pak, waktu mau lebaran, waktu namanya masih penumpang, waduh, setiap terminal itu sesek Pak. Lah iya. Ada yang mau pulang ke Sumatera, ada yang mau ke Tapi kan masalahnya seseknya itu karena lebaran, Pak. Oh gitu ya. Kan gitu. Seandainya nggak lebaran kan nggak mungkin sesek. Tapi
dalam belakangan ini walaupun Lebaran juga lengang, sepi. Karena apa? Bangsa Nusantara sudah mulai sadar, sudah nggak umat lagi. Bukan gitu karena diganti dengan sewa tadi kali. Ya enggak, bukan begitu. Ya memang bahasa dogma ini kelihatannya sudah mulai tergeser, Pak. Gitu loh. Jadi dengan sendirinya manusia itu, bangsa itu diajari nggak diajari, sudah mulai berpikir, Pak. Ya contohnya Pak Surya tadi. Apakah Pak Surya ada yang menekan harus berubah pikiran? Kan enggak. Dengan melihat kenyataan yang ada dan bisa merasakan, akhirnya mulai sadar dan akhirnya malah mencari kebenaran dan kesadaran itu. Gitu. Saya sebetulnya berangkat begini, Pak ya. Saya ini kan suka ngobrol. Jadi ketika kita ngobrol-ngobrol ini, kita menggunakan bahasa yang ada ini, kadang-kadang masih banyak yang perlu ditanyakan. Iya. Ya, udah diobrolkan, itu artinya apa? Kan begitu. Iya. Jadi saya ngiri. Kata saya kalau bangsa lainnya kalau ngobrol enjoy aja. Mungkin menggunakan sama bahasa dia mungkin kan gitu. Iya. Kita ini ngobrol ini apa tidak menggunakan bahasa kita? Sehingga harus ditanyakan lagi kan gitu kan. Nah, jadi kerinduan inilah yang akhirnya membuat saya untuk masuk lebih dalam lagi tentang bahasa itu. Ya, karena apa? Ketika bahasa ini tidak tuntas, semuanya selesai, Pak. Ya di samping selesai kita itu bingung akhirnya. Semua tidak ada yang selesai. Nah, karena apa? Karena kehidupan ini sangat erat dengan komunikasi. Atau ngobrol. Kan gitu. Ketika ngobrol nyambung, artinya bisa satu arah tujuan. Ya kalau nggak pernah nyambung, bagaimana kita menentukan arah tujuan kita? Orang nggak nyambung. Nggak nyambung ya. Itu kan. Ya, semoga saja harapan saya bisa menemukan rekan-rekan yang seperti itu, Pak. Ya, pokoknya mudah-mudahan lah Pak, harus Pak. Harus, ya. Karena sudah diniati dari Sumatera datang ke Jawa ini mencari atau mau mengangkat lagi budaya dan kekayaan Nusantara ini seperti apa tuh sebenarnya. Betul. Makanya daripada nanti kekayaan ini dan budaya ini nanti diambil orang lain, kan lebih baik kita sendiri yang melestarikan. Karena ini milik kita sendiri. Kita ini kan kalau sebetulnya berhubung bukan tidak muda lagi ya. Iya. Kita tuh belum mau bilang tua, Pak. Iya. Sekarang bukan tidak muda lagi. Iya. Tahun 80-an itu ya sesama warga kita baik itu di Sumatera maupun Jawa itu tata keramanya itu bahasa tubuhnya itu yang menyejukkan itu masih kental sekali. Kental, iya. Ya kan gitu. Iya. Tapi setelah lewat 2020 ini Kak agak membingungkan. Ya sudah buyar, Pak. Sudah buyar. Iya gitu. Karena budaya kita itu sudah diganti dengan keberanian sekarang. Nah, keberanian bukan berarti kebenaran. Keberanian untuk mempertahankan ego itu loh. Masalahnya di situ. Makanya unggah-ungguh Toto Kromo itu kelihatan sudah nggak dipedulikan lagi. Yang penting kita merasa benar, maju sudah. Membunuh pun kalau itu anggapan kita benar, itu juga dibenarkan oleh mereka. Padahal tidak ada alasan satupun. Tidak alasan satupun, hanya mempertahankan ego. Sebenarnya cuma itu. Nah kita tuh takut nanti kalau bahasa kita itu ditanami dengan ego-ego yang salah itu loh. Tapi tetap harapan saya anak cucu saya harus tahu bahasa saya, Pak. Ya, nah ya makanya. Kalau anak cucu saya tidak tahu bahasa saya, iya kan. Suku bangsa saya jadi hilang nantinya. Ya di samping itu kalau nanti di saat kita sudah kembali, ya kembali bukan dipanggil, karena yang manggil siapa kalau mati, benar. Berarti kembali ke sangkan paraning dimati. Di saat anak cucu kita mengenang di situ dengan pakai bahasa luar, terus kita menerimanya gimana? Kira-kira? Mau kita masih hidup aja nggak kenal dengan bahasa itu, apalagi kalau sudah mati. Kan gitu. Makanya mau nggak mau ya anak cucu kita tetap kita walaupun belajar dari bahasa orang luar ya bahasa kita jangan pernah ditinggalkan. Ya berhubung zaman saling berhubungan antar bangsa, menggunakan bahasa asing dalam konteks kita untuk saling berhubungan itu hal yang baik. Yang baik. Tapi tetap bahasa sendiri harus tahu. Harus dilestarikan. Lah maksud saya itu jangan selalu belajar dari, apalagi mewajibkan untuk belajar bahasa salah satu negara itu.
Kalau wajib, takutnya seolah-olah dunia ini hanya milik satu bangsa yang berbahasa itu. Takutnya itu loh Pak. Jadi nanti sampean, diko, jenengan, paduka ini hilang Pak. Akhirnya, pada akhirnya. Jadi kita sudah nggak tahu posisi kita. Gitu. Kalau saya dengan jenengan katakannya, walaupun Bapak sudah usia berapa? 47 berarti masih tuaan saya. Iya. Tapi karena baru kenal Pak dan jenengan tamu saya, wajib hukumnya saya itu manggil jenengan Pak Hendra itu jenengan. Gitu. Tapi kalau sudah akrab Pak, kalau sudah setiap hari komunikasi, saya itu sudah berhak untuk memanggil sampean. Nah itulah unggah-ungguh dan toto kromo orang Nusantara terutama orang Jawa, begitu. Tapi kalau yang saya temui sudah di atas saya, bukan jenengan lagi, tapi ndiko. Ya. Setelah gitu tua sedikit dan berilmu dengan ndiko. Karena sudah tua dan mempunyai jabatan, maka harus saya panggil paduka. Jadi tingkatan-tingkatan cara berbahasa. Oh itu luar biasa, mempunyai bahasa seperti itu. Jadi sudah mempunyai tataran. Iya. Komunikasi aja seperti itu. Sehingga ketika menyebutkan itu udah nggak lagi dipertanyakan. Itu artinya kan begitu. Iya artinya begitu. Dan orang yang dipanggil pun sudah merasa. Berarti saya sudah tua, di samping itu menghormati jabatan saya. Benar. Makanya paduka itu yang paling benar. Iya. Jadi kita, apalagi seorang presiden, kita panggil Jokowi. Wow. Ini sudah nggak orang Nusantara lagi, Pak. Benar. Ini sudah nggak orang ketimuran lagi. Iya. Nggak tahu ini orang apa, ajaran orang mana. Benar. Siapapun orangnya, sebesar apapun kesalahannya, bahwa dia adalah paduka. Betul sekali. Gitu. Saya pernah cerita ya Pak ya, karena saya suka ngobrol kan. Saya pernah di suatu negara gitu ya. Iya. Terus ya, karena saya juga suka sekali ya menyaksikan beberapa tokoh di dunia lah gitu. Ya. Pada suatu hari sedang ngobrol menyebutkan nama tokoh salah satu pemimpin di situ. Tapi saya tidak diawali dengan apa-apa gitu kan ya. Langsung sebut namanya saja. Dia langsung marah. Lah ya makanya. Sama kamu katanya. Lah ya makanya. Kamu apa katanya? Sembarangan aja nyebutnya. Oh, jadi bagaimana? Harus diawali dengan ini dan ini dan ini. Kan gitu. Lalu mereka tidak marah. Woi kata saya. Ini perasaan saya, kebiasaan bangsa kita yang telah hilang kata saya ini. Harus diambil lagi. Lagi. Padahal orang luar masih melestarikan itu ya. Iya. Nah, paling tidak kan master. Nah, kan begitu. Iya. Makanya kalau orang luar, sebutan kebesarannya di sini dipaksa-paksakan harus disebut. Tapi orang sini yang sudah besar. Iya. Beraninya dia hanya menyebut namanya. Ini kan kurang ajar sebenarnya. Iya. Nah itulah orang-orang yang saya anggap benalu itu tadi. Makanya kalau ini dibiarkan, kita sudah kehilangan jati diri. Nanti jadi apa negara ini? Itu loh. Saya rasa untuk memupuk rasa cinta akan bangsa kita sendiri untuk generasi-generasi berikutnya, ini harus kita menemukan cerita, Pak. Salah satunya itu harus menemukan cerita, karena yang saya tangkap ya cerita ini sangat dekat sekali, sangat mempengaruhi. Jelas. Setiap yang mengerti itu kan begitu kan. Nah kita harus menemukan cerita itu untuk membangkitkan semangat berbangsa, semangat persatuan, semangat kebenekaan kan, sesama anak bangsa kan begitu Pak. Gitu. Makanya ada pepatah itu loh, kita jangan melupakan jas merah. Artinya kita jangan pernah lupa dengan sejarah. Kalau sudah ingat dengan sejarah, artinya akan kembali ke budaya sejarah itu lagi. Dan setelah nanti kembali ke budaya dan sejarah itu, kita itu akan tetap saling menghormati. Gitu. Karena sebelum keruntuhan Mojopahit, masih kerajaan-kerajaan yang lain, Toto Kromo, unggah-ungguh, itu masih kental Pak di Nusantara. Nah setelah Mojopahit runtuh, karena ini diserang-serang oleh musuh yang dalam selimut itulah. Maka raja-raja yang pernah jaya di sini, contohnya, sekarang itu juga walaupun orang Jawa, yang namanya Prabu Sang Aji Jayabaya, hanya disebut Jayabaya. Nah itu.
Sang Raja Brawijaya juga sekarang hanya menyebutnya Brawijaya, menyebut prabunya juga sudah enggan lagi. Gitu loh. Sang Adipati Angkling Darmo sekarang juga itu kayaknya tinggal legenda. Hanyalah di Malowapati rajanya adalah Angkling Darmo. Cuman itu aja.